Shalom ibu-ibu semuanya, walaupun di sini ada beberapa bapak-bapak ya. Shalom buat ibu-ibu. Kurang kencang. Kita adalah wanita-wanita yang kuat dari Tuhan. Shalom. Luar biasa ya. Ini pertama kali saya diberi kesempatan dan anugerah buat berada di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Febe Catherine, banyak orang yang memanggil saya dengan nama Catherine ya. Saya dari Surabaya, Bapak Petrus Hadi dan Ibu Linda sudah beberapa kali juga melayani di tempat kami. Dan saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan. Oke, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu, malam hari ini izinkan saya untuk sama-sama mengajak ibu-ibu belajar. Untuk bagaimana kita ini kan wanita ya. Wanita itu tentunya berharap ketika kita diberi anugerah oleh Tuhan, kita bisa menjadi wanita pribadi yang cantik, pribadi yang indah, pribadi yang bisa menjadi berkat, dan pribadi yang bisa menjadi saluran yang bersih buat kasih Tuhan dinyatakan buat sekitar kita. Betul? Siapa yang punya keinginan atau kerinduan sama seperti saya? Amin. Ya. Jadi malam hari ini izinkan saya mengajak ibu-ibu untuk bersama-sama belajar, termasuk saya juga, karena firman itu seperti pedang bermata dua ya. Jadi tidak hanya untuk ibu mendengar, tetapi juga untuk kita bisa sama-sama belajar, mencoba mengenal, meraba hati Tuhan akan apa yang Tuhan inginkan atas keberadaan setiap wanita, khususnya di tempat ini. Hari ini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Menjadi indah di mata Tuhan. Ya. Yang pertama saya ingin mengajak untuk ibu-ibu menangkap sebenarnya yang Tuhan lihat dari setiap pribadi itu apa sih? Ya. Apa yang Tuhan lihat dari seseorang, dari saya, dari ibu-ibu semuanya, yang membuat Tuhan itu bisa melihat sungguh engkau indah di hadapanku. Siapa yang mau dipandang indah di hadapan Tuhan? Amin. Ya. Kita mulai dengan 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu-ibu, kecantikan dan keindahan itu bagi manusia relatif, betul? Bagi suami saya, dia melihat saya mungkin cantik, betul gak ya Pak ya? Bagi suami ibu-ibu mungkin melihat ibu-ibu cantik, tapi mungkin bagi yang lain belum tentu kita dianggap cantik, betul gak? Ya. Karena cantik itu relatif ya, tergantung daripada cara pandang manusia. Setiap orang punya cara pandang, cara melihat yang berbeda-beda. Namun di Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat apakah orang itu dianggap sesuatu yang indah, yang cantik dari perawakannya, dari parasnya. Namun yang dipandang oleh Tuhan itu sesungguhnya adalah apa ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Hati. Ya, yang Tuhan lihat itu adalah hati seseorang. Saya percaya yang Tuhan lihat dari pribadi ibu-ibu dan juga pribadi saya adalah hati kita. Tidak peduli kita itu cantik parasnya, atau mungkin jerawatan, atau mungkin kurang cantik dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya yang Tuhan pandang dari setiap kehidupan kita itu adalah hati kita. Amin. Bukan yang kelihatan, bahkan bukan yang tampak di hadapan manusia. Dan saya mau sampaikan sekali lagi, ada sebuah hal yang penting. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan akan melihat apa yang sedang coba kita tunjukkan di hadapan manusia. Sebab yang dilihat Tuhan adalah kedalaman hati. Bukan yang tampak, bahkan bukan yang kelihatan di luar. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu atau takaran, patokan
atau tolok ukur sampai Tuhan bisa melihat, wow, sungguh dia indah, dia beauty in my eyes, dia indah di hadapanku. Kita mau sama-sama ketika Tuhan menjumpai kita, Tuhan katakan, sungguh engkau indah di mataku. Betul ibu-ibu? Betul ya, kita mau belajar sama-sama. Mari 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Siapa yang mau dipandang berharga di mata Allah? Marilah saudara-saudara, biar kita itu sampai mempunyai manusia batiniah yang tersembunyi, yang ketika Tuhan melihat manusia batiniah yang di dalam ini, sungguh dia dapati engkau indah dan sangat berharga di hadapanku. Ya, beauty in his eyes atau his sight itu adalah sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, namun Tuhan dapat melihat dengan jelas. Amin. Artinya ini sesuatu yang bersifat private. Apa sih private? Private itu sesuatu yang bersifat pribadi, yang hanya Tuhan yang tahu dan pribadi kita. Amin. Walaupun seringkali kita tuh gak sadar gitu, siapa saya di hadapannya. Karena seringkali kita ini menghidupi, melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang kita pandang baik. Betul apa betul? Tapi sesungguhnya banyak kali apa yang kita pandang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan bahkan belum tentu indah di hadapan Tuhan. Amin. Nah sekarang bagaimana untuk kita bisa menjadi indah di mata Tuhan? Dikatakan tadi di 1 Samuel sama di 1 Petrus dikatakan bahwa yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Betul? Yang dilihat Tuhan bukan yang kelihatan. Betul? Yang dilihat Tuhan bahkan bukan yang ibu-ibu tunjukkan supaya terlihat. Betul apa betul? Iya. Lalu yang kedua, yang dilihat Tuhan yang tersembunyi. Di mana? Di manusia batiniah kita, roh kita. Dan saya percaya ketika roh kita dipenuhi oleh roh Tuhan, maka roh Tuhan itulah yang akan mengubah kita menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Sebab rohnya sendiri yang menuntun, mengajar, dan mengubah setiap kita. Siapa yang rindu untuk menjadi pribadi yang kapanpun ketika Tuhan menatap kepada gereja ini, melihat ibu-ibu di rumah, melihat ibu-ibu duduk di sini, dan dia katakan, wow, hatiku bersuka, hatiku jadi jatuh cinta, karena ada begitu banyak wanita-wanita di sini, adalah pribadi yang indah di hadapanku. Amin. Siapa yang rindu untuk begitu? Ya, kita mau sama-sama belajar. Nomor 1 Bapak Ibu lagi. Saya udah kebiasaan Bapak Ibu, enggak apa-apa kan ada Bapak-Bapak ya. Oke, jadi boleh ya Bu Linda, saya pamit Bapak Ibu. Ini ada Bapak juga tadi yang main musik. Ya, enggak apa-apa ya Bu-Ibu, enggak boleh jealous ya. Kalau saya ngomong Bapak Ibu. Ya, seringkali saya melihat setiap anak-anak Tuhan itu kebanyakan mereka tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya diri mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Yang membuat mereka punya cara pandang yang salah adalah karena mereka tidak mensyukuri akan jati diri mereka sendiri. Jadi kalau saudara mau dianggap indah, dipandang indah di hadapan Tuhan, nomor 1 saya mau katakan, jadilah dirimu sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi siapa?
Jadilah dirimu sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan atasmu. Jangan jadi orang lain. Oleh karena itu mari coba Bapak Ibu kenali akan dirimu. Kenali akan panggilanmu. Kenali akan apa yang ada padamu. Dan biarlah apa yang ada padamu, apa yang menjadi panggilanmu, itu engkau lakukan untuk menyukakan Tuhan. Tapi berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yang seringkali mengingini jadi orang lain. Aku kenapa sih kok kayak gini? Aku pengen kayak si A, aku pengen kayak si B. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa aku tidak seterkenal dia? Kenapa aku nggak punya suara seindah dia? Siapa yang percaya bahwa setiap kita diciptakan spesial di mata Tuhan? Amin. Apapun background dan apapun keberadaan kita. Tapi Tuhan merindukan setiap kita menjadi diri sendiri. Sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Bahkan jangan pernah iri dengan keberadaan orang lain. Tapi coba kenali apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa panggilan kita. Maka saya percaya saudara akan bisa melihat bahwa rancangannya selalu indah. Bagaimana saudara bisa bersyukur, bagaimana saudara bisa berterima kasih ke Tuhan buat semua yang dia kerjakan kalau saudara tidak mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara bersungut-sungut dengan menganggap tidak puas akan diriku. Kenapa aku gak diciptakan seperti dia? Saudara kan di sini pasti semua punya anak, betul? Kalau saya lihat ini semuanya usianya sudah dewasa kecuali 3 adik-adik yang di depan ini ya. Belum waktunya menikah, bahkan waktunya harus lulus sekolah dulu ya. Semua punya anak kan? Nah saya mau nanya, apakah ada ibu-ibu yang punya anak ketika anaknya datang ke ibu dan berkata gini, Bu, Mah, kenapa sih kamu ngelahirin aku kayak gini? Kenapa kok kamu gak ngelahirin aku kayak tetangga sebelah tuh? Yang putih, imut-imut, cantik. Kok aku kayak gini sih? Kira-kira kalau ibu mendengar pertanyaan begitu dari anaknya, bersuka cita, iya memang nak nasib. Gitu. Ibu menjadi sedih atau ibu malah ngomong, iya mama juga gak tahu kenapa kamu sejelek ini ya. Kira-kira sedih gak ibu-ibu? Sedih gak? Sedih kan? Minimal pasti ibu-ibu berpikir gini, kamu itu nak tak kandung 9 bulan 10 hari. Ngelahirin kamu setengah mati. Pas jam-jamnya puskesmas tutup, rumah sakit gak ada yang jaga. Setengah mati gembol kamu. Kok kamunya jadi kayak nyeselin begini? Betul ibu-ibu? Nah sebenarnya itulah hati Tuhan loh. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita iri, kita kepengen jadi pribadi yang lain. Amin. Nomor 1 kita harus tahu, jadilah diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimulai dari apa? Kenali akan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya bicara soal panggilan itu bukan berarti, loh saya belum pelayanan, berarti saya nggak punya panggilan. No. Saya percaya setiap manusia yang dia ciptakan itu punya panggilan ilahi. Apakah panggilan ketika dia melayani di gereja, entah itu sebagai usher, sebagai tim sound, sebagai singer, bahkan sebagai pengkhotbah dan apapun itu. Tapi hidup kita ini kan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dalam segala hal atau aspek kehidupan kita dari pagi sampai malam. Betul? Jadi kalau wanita-wanita di sini yang diberi anugerah punya suami, punya anak, itu juga panggilan loh ibu-ibu. Betul enggak? Siapa yang percaya bahwa sebagai istri itu juga adalah panggilan? Amin? Ya.
Sebagai istri itu adalah panggilan mulia juga. Jangan dipikir kalau panggilan itu cuma melulu soal melayani di gereja. Ya, hidup kita harus berguna, harus jadi berkat dalam segala perkara. Maka ketika saudara sudah mengenal Tuhan, tahu ditebus, inilah waktunya untuk membalas kasihnya dengan kita melayani dia. Tetapi melayani Tuhan bukan berarti hanya melayani di gereja, lalu pulang gak melayani Tuhan. Di rumah kita pun punya panggilan untuk melayani Tuhan lewat kita menjadi berkat buat suami. Berkat buat anak-anak. Amin. Kalau ibu-ibu mempunyai pekerjaan, apakah itu bukan panggilan? Panggilan juga. Di tempat pekerjaan engkau dipanggil menjadi seorang pekerja yang bisa dipercaya. Pekerja yang bisa menjadi berkat, yang profesional, yang handal, yang tangkas. Sehingga setiap orang akan melihat, sungguh dia luar biasa loh hasil kerjanya. Emangnya dia lulusan mana sih? Oh, dia lulusan deket-deket sini kok. Cuman lulusan SMA, tapi kok luar biasa ya. Kok saleh, tutur katanya baik, adem, kerjanya tangkas, baik, ramah, menyenangkan. Itu artinya ibu-ibu juga sudah melakukan panggilanmu. Amin. Jadi malam hari ini saya mengajak ibu-ibu untuk coba mengenal akan panggilanmu. Sebagai apa? Istri? Sebagai ibu? Sebagai pekerja? Sebagai pelayan Tuhan? Semuanya panggilan. Kenali akan panggilan. Dan yang kedua, mari belajar untuk menghidupi panggilanmu untuk menyukakan Tuhan. Karena ujung daripada segala sesuatunya adalah supaya kita itu indah di hadapannya. Amin. Oh saudara, kalau tahu bagaimana ketika Tuhan memandang seseorang dan dia melihat sungguh dia indah di hadapanku. Itu ada begitu banyak favor. Ada begitu banyak keilahian Tuhan yang akan diturunkan dalam hidup kita. Amin. Mari kenali akan panggilanmu dan jangan abaikan setiap panggilanmu. Kalau di rumah sedang menjadi ibu buat anak-anak, sedang menjadi istri buat suami, lakukan dengan maksimal. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Ketika saya melayani suami saya, itu menjadi sebuah pengabdian saya melayani Tuhan. Lewat suami yang dipercayakan dalam hidup saya. Amin. Melayani anak juga begitu. Jadi kalau di gereja jangan jadi jago, tapi pulang dari gereja suaminya melihat gak indah. Istriku yang nyebelin datang lagi. Padahal saudara dipertemukan dengan suami, saudara diberi panggilan menjadi istri yang bisa menjadi berkat. Betul? Ketika saudara sudah selesai melayani, pulang ke rumah, anaknya bilang, aduh ketemu si mama lagi nih tukang sihir. Mari kenali akan panggilan ibu-ibu. Saya percaya wanita-wanita yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah wanita-wanita yang ajaib. Kita tidak pernah diciptakan Tuhan menjadi wanita yang lemah, meratapi nasib. No. Dia menciptakan wanita itu indah pada hakikatnya. Amin. Siapa yang mau jadi wanita-wanita, pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan? Ini bapak-bapak tidak boleh angkat tangan ya. Bahaya nanti ganti jadi wanita ya. Oke. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya saya nggak kerja bu. Saya cuman ngertinya saya itu disuruh masak. Pelayanan juga saya di gereja, saya nyiapin kursi, ngurapin kursi atau nyapu-nyapu. Tetap itu panggilan. Apapun yang melekat dalam hidupmu, mari lihat itu sebagai panggilan Tuhan. Dan mari kerjakan itu dengan sungguh-sungguh untuk menyukakan hatinya. Amin. Yang kedua, lakukan dengan setia. Ketika Bapak Ibu melakukan dengan setia, diiringi dengan rasa syukur, percayalah anugerahnya lebih dari cukup. Anugerahnya akan yang terus mengalir. Memampukan setiap bapak dan ibu untuk menangkap petunjuk Tuhan. Untuk bisa meraba hati Tuhan bagaimana menyukakan hatinya.
Amin. Beberapa waktu yang lalu Tuhan sedang mengajar saya tentang arti kesetiaan. Tahukah ibu-ibu, salah satu watak yang disukai Tuhan itu adalah setia. Setia yang bagaimana? Ternyata saya itu belajar. Datang ke gereja atau mungkin gereja di sini itu berdiri mulai tahun berapa? Setahu saya udah lama sekali ya Bu ya. Ibu-ibu selalu setia hadir di sini. Lalu dikatakan, wah ini paling setia dari awal sampai gereja ini. Sampai Yesus datang nanti tetap setia datang ke sini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Setia yang disukai Tuhan adalah bukan setia hanya dengan hadir secara fisik. Tapi justru setia yang bahkan melampaui pemikiran kita. Contohnya apa? Saya ambil contoh Abraham. Ya. Abraham itu dijanjiin Tuhan untuk apa? Punya keturunan, betul? Dan bahkan dari keturunannya akan menjadi beranak pinak sampai seperti pasir di laut. Baru anaknya lahir, menjelang dewasa, lalu Tuhan minta anaknya dikorbankan. Betul apa betul? Ya kan? Saya percaya mungkin banyak, di sini tidak ada, di luaran mungkin banyak. Masa Tuhan itu plin-plan. Sudah janji ngasih anak sudah tak openi soro-soro. Sudah ngerti bahasa Jawa ya ibu-ibu ya? Saya takutnya bahasa Jawa Timur sama Jawa Tengah beda. Soro-soro tahu ya ibu-ibu ya? Nggak tahu kayaknya ya, bukan daun soro ya. Soro-soro itu udah susah-susah nih aku pelihara anak nih. Semata wayang ini janji Tuhan, keturunan ilahi. Udah gede dikit, enak, udah gak rewel, udah bisa sama-sama melayani Bapa yang di surga. Diminta sama Tuhan. Kalau jemaat sekarang mungkin akan menganggap begini, saya mau minta tanda dulu dari hamba Tuhan. Masa Tuhan pelin-pelan? Ini janji loh, kok diminta? Kayaknya bukan Tuhan ini, saya salah dengar. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia tidak berlambat-lambat. Dia segera bawa anaknya untuk dikorbankan dan diserahkan kepada Tuhan. Betul? Dia tetap setia mengikuti petunjuk bapaknya. Bagaimana kita yang di gereja ini? Datang pagi sampai malam sehingga Bu Linda ngomong, ibu gak ada rumah ya? Kok kayaknya setiap hari di sini? Tapi ini setia banget ya. Itu gak jaminan loh. Kita bisa ngomong kita setia di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah yang menggesek. Ketika ada teman-teman sekitar yang mungkin kayaknya nyebelin, nyakitin hati. Udahlah gak usah ke gereja, sebel lihat mukanya. Saya mau tanya, itu setia? Itu setia ibu-ibu? Setia yang disukai Tuhan adalah yang melampaui akal pikiran kita. Yang sepertinya tidak ada dasar atau alasan untuk membuat saudara bertahan. Tapi saudara tetap memutuskan, saya tetap mau tinggal di sini. Itu yang namanya setia. Amin. Saya percaya siapa di sini yang mau setia, mengikut Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, itu tadi saya katakan jadilah dirimu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, tundukkan dirimu. Kalau ibu-ibu sudah tahu panggilanmu, sudah menjadi dirimu sendiri, bersyukur atas keberadaan dirimu sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mulai belajar. Tundukkan dirimu di bawah kehendaknya. Tundukkan dirimu dalam kehendaknya. Bagaimana caranya untuk menundukkan diri? Kita mau belajar untuk rela. Namanya menundukkan diri, selalu ada hal yang harus kita relakan. Betul? Betul? Mari belajar rela untuk meletakkan. Mungkin kesukaan ibu-ibu yang main gadget daripada baca firman. Mungkin hobi ibu-ibu yang kalau lihat baju baru di Shopee kudu dibeli. Daripada memakai uang itu jadi berkat. Mungkin bahkan impianmu, bahkan keinginanmu
kepentingan kita. Mari belajar untuk rela meletakkan. Terus kalau sudah diletakkan mau ngapain, Bu? Kembali ambil kepentingan Tuhan untuk kau letakkan menjadi yang utama. Amin. Gampang enggak sih ibu-ibu? Saya kayaknya jadi ilfil loh Bu di sini. Enggak ada yang nyaut. Gampang enggak sih ibu-ibu? Kalau meletakkan kepentingan kita, kita relakan, dan kepentingan Tuhan yang kita jadikan yang utama, gampang apa susah? Hah? Susah apa gampang? Iso apa ora iso? Ada lagunya loh, iso ora iso kudu. Ya. Mari kita ambil contoh Maria dalam Alkitab, Maria Yesus, Ibu Yesus. Dia perawan yang akan dinikahi oleh seorang perjaka. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak belajar akan tradisi Yahudi untuk mempersiapkan sebuah pernikahan, itu bukan pernikahan yang dianggap sesuatu yang cuma semalam saja. Persiapannya panjang dan rumit. Tapi saya mau katakan, kita lihat contoh pribadi Maria Ibu Yesus. Dia yang sudah dilamar, direncanakan untuk dinikahi seorang perjaka. Lalu tiba-tiba dia dipilih oleh Tuhan. Dia menerima panggilan Tuhan. Itu seperti yang dari nomor 1. Jadi seperti yang Tuhan mau. Dia terima panggilan, dia kenali panggilan Tuhan. Bahwa engkau dipilih menjadi perawan yang akan melahirkan sang juru selamat. Buat keselamatan seluruh dunia. Itu mudah apa susah? Susah. Zaman dulu jangankan MBA, married by accident. Saudara kalau ketahuan aja berzina, saudara kalau ketahuan aja selingkuh, itu hukumannya di rajam batu. Betul? Tapi ini perawan mau dinikahi dan kemudian dia hamil. Saya mau tanya, enggak usah zamannya Ibu Maria Bunda Yesus ya. Zaman sekarang aja. Kalau tiba-tiba saudara lihat ada anak tetangga hamil, kemudian tanya sama mamahnya, "Loh, anakmu hamil ya? Padahal kan belum nikah." "Oh ya, karena Roh Kudus yang membuat dia hamil." Loh, ketawa toh? Berarti enggak percaya ya? Bagaimana di zaman seperti itu? Di zaman waktu Ibu Maria, Ibunda Yesus mengalami hal seperti itu. Buat kita aja di zaman sekarang yang teknologinya canggih, mengatakan bahwa apa? Iku ngimpi, ada-ada wae, nutupi kesalahannya. Bagaimana? Saudara bisa bayangkan apa yang diderita oleh Ibu Maria. Ketika dia memilih, meletakkan akan semua impiannya. Meletakkan akan harga dirinya. Meletakkan akan semua nama baiknya. Meletakkan akan perasaannya. Dan dia memilih meletakkan kepentingan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai yang utama. Sehingga dikatakan di Alkitab dia berkata, "Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Amin. Ini yang namanya menundukkan diri pada kehendak Allah. Dia meletakkan sepenuhnya dan menjadikan kepentingan Tuhan menjadi yang utama. Yang kedua, belajar rendah hati. Saudara, untuk mendengar ini gampang. Ya, untuk mendengar yang pertama meletakkan juga gampang. Saudara bisa catat, saudara bisa baca berulang-ulang. Tapi tidak akan pernah ada kerelaan itu yang turun atas hidup saudara. Kalau saudara tidak mengizinkan Tuhan membawa saudara punya pengalaman. Untuk dibentuk dan mengalami akan hal-hal yang seperti ini. Sehingga saudara mengerti persis arti meletakkan. Amin. Terlalu mudah, terlalu gampang untuk kita mengatakan, ya aku rela meletakkan semuanya bagi kepentingan Tuhan. Aku rela untuk belajar rendah hati, mengikuti akan didikan Tuhan. Tapi tanpa mempunyai pengalaman masuk dalam pendidikan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa
mempunyai yang namanya kerelaan. Amin. Jadi hari-hari ini kalau lagi mengalami masa-masa yang kelihatannya aduh habis-habisan aku. Mari belajar untuk punya cara pandang seperti cara pandang Tuhan. Ketika engkau sedang benar-benar sepertinya tertekan dan banyak masalah bertubi-tubi, coba lihat begini. Tuhan, apa yang harus aku tangkap dari masalah ini? Apa yang sedang engkau mau ajari aku lewat masalah ini? Sebab aku percaya hidupku adalah milikmu. Jadi kalau semua ini terjadi, aku percaya engkau sedang membawa aku mengalami sampai aku bisa menangkap apa yang harus aku pelajari dari masalah ini. Dan percayalah saudara, saya kerap kali ngomong dengan tim kami, keluarga kami. Apapun yang terjadi, seburuk apapun di pandangan manusia, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, itu adalah salah satu tujuan untuk membuat Tuhan menambah sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kita tidak akan pernah berkurang. Kita berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah mengalami pengurangan. Yang terjadi adalah pertumbuhan dan penambahan. Amin. Ya. Dengan saudara mengalami sebuah proses, itu mungkin sebuah kesempatan Tuhan akan menambahkan kepadamu kadar iman. Amin. Tuhan akan menambahkan kepadamu kadar ketaatan, kadar kesetiaan, kadar kesabaran, atau kerendahan hati. Karena saudara perlu digodok sampai saudara bisa melepaskan semua kesombonganmu. Mari belajar untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Apapun yang saudara alami, pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat masalah ini. Amin. Amin ibu-ibu. Jangan menjadi tegang dan letih ya. Saya percaya ketika kita mau belajar, masuk dalam kesempatan demi kesempatan, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang ilahi dalam hidupmu bertumbuh dan bertambah. Amin. Ya. Contohnya yang paling gampang adalah Maria Magdalena. Saudara, untuk belajar rendah hati, di Amsal dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saya bertanya waktu itu, kenapa Tuhan kerendahan hati kok gabungannya takut akan Tuhan? Dan dia mulai jelaskan, karena kerendahan hati itu adalah bagian takut akan Tuhan. Banyak orang yang berdoa, kita ibu-ibu pasti berdoa, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Betul? Betul? Kita selalu berdoa buat jemaat, buat siapapun. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau suaminya bebal omongannya, kita ngomong, Tuhan jadikan suamiku suami yang takut akan Tuhan. Tapi sebenarnya banyak dari kita ini tidak ngerti arti takut akan Tuhan. Banyak dari kita yang menganggap takut akan Tuhan itu kayak gini loh. Kamu pergi ke gereja loh. Kalau kamu gak pergi ke gereja, nanti gak diberkati. Kamu jangan kayak gitu. Kamu gak punya takut akan Tuhan ya. Kalau punya takut akan Tuhan tuh jangan kayak gitu. Nanti kamu gak diberkati loh. Sama berapa banyak di sini, nggak ada di sini, di luar banyak ya. Hati-hati, ada Bu Linda. Nanti dimarahi loh. Aja ngomong-ngomong. Nanti kalau ketahuan dimarahi loh. Lalu temannya bilang, sungguh loh ibu ini takut akan Tuhan. Sampai dia itu melakukan sedemikian rupa supaya kelihatannya takut akan Tuhan. Tapi saya mau katakan takut akan Tuhan tidak hanya murahan seperti itu. Yang dikatakan takut akan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan ada muatan kasih. Amin. Takut akan Tuhan yang dimaksud oleh hati Tuhan adalah takut akan Tuhan karena kasih. Sebab Allah adalah kasih. Karena saudara begitu mengasihi suamimu, maka saudara tidak akan mau melakukan sesuatu yang membuat dia menjadi marah.
Karena saudara begitu mengasihi Tuhan, saudara tidak akan mau melakukan sesuatu yang saudara tahu itu mendukakan hatinya. Amin. Itu takut akan Tuhan. Bukan takut karena ditakut-takutin. Bukan takut karena nggak dapat upah atau imbalannya. Sebab di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di Timotius dikatakan ketakutan itu bukan dari roh Allah. Tapi kenapa ada takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan itu bersumber kepada engkau mengasihi Dia. Engkau tahu persis betapa tidak layaknya kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Dia yang membayar hidup kita. Oleh karena kesadaranmu itulah membuat engkau mengasihi Tuhan. Dan karena engkau tahu engkau itu nothing, nobody. Bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Maka itulah yang akan menghasilkan buah ketaatan. Jadi ketika engkau taat kepada pemimpin. Ketika engkau taat kepada suami. Ketika engkau taat kepada gembalamu. Itu bukan karena takut dimarahi. Itu bukan karena takut salah. Tapi engkau taat karena engkau mengasihi Dia dan engkau tidak mau melakukan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Amin. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu akan berbuahkan ketaatan. Dan muatannya adalah kasih. Engkau menyadari bahwa aku ini nobody. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dengan itulah engkau bisa dengan rendah hati datang ke hadapannya dan dikatakan di firman, mencium kakinya dengan gemetar. Bukan gemetar kedinginan, bukan gemetar ketakutan. Tapi engkau mencium kakinya dengan gemetar. Karena bermuatan kasih, betapa aku bersyukur Tuhan. Aku yang hina tidak layak ini. Engkau beli hidupku. Sehingga engkau bawa aku mendekat kepadamu. Amin. Itulah dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ada yang hafal? Di Amsal dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Apa ibu-ibu? Luar biasa loh Bu, wanita-wanita di sini tidak ada yang pernah menuntut apapun dari Tuhan. Saya bersukacita sekali. Amin. Loh kok aminnya lemes? Ya. Ini baca Alkitab apa enggak? Kadang-kadang. Mari kenali dirimu karena engkau dipanggil sebagai anak Allah. Maka engkau harus mengenal akan suara Allah. Engkau harus mengenal akan pribadinya. Lewat apa? Sudah ada textbooknya. Textbook itu akan menjadi bukan teori, akan menjadi nyata praktikum. Ketika engkau mengerti akan textbooknya dan berjalan bersama rohnya. Amin. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Amin. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Siapa yang mau kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Cuma satu, saya angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Yang lainnya enggak mau, enggak apa-apa. Saya ambil semua. Mari yang mau kita ambil semuanya. Siapa yang mau kekayaan, kehormatan, kehidupan? Itu adalah upah yang Tuhan berikan bagi siapa? Yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Amin. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih atau saya lebih suka dengan kelimpahan daripada kekayaan. Kalau kekayaan itu menurut saya terlalu apa ya? Di mata jasmani kita di dunia ini kekayaan orang langsung konotasinya duit, deposito, emas, betul. Tapi kalau kelimpahan itu limpah semuanya. Amin. Saudara percaya apa enggak? Orang yang enggak punya deposito, enggak punya duit, itu bisa dikatakan sungguh dia penuh dengan kelimpahan. Percaya? Lo percayanya tak? Percaya. Takut ya kalau ditegur. Percaya? Ya, kelimpahan karena kita punya Allah yang limpah. Limpah dengan apa?
semuanya. Buat saya kelimpahan itu adalah segala-galanya. Limpah mentalmu, limpah jiwamu, limpah hatimu. Amin. Bukan cuma limpah duitnya. Ya. Tahukah saudara ketika saudara itu dipenuhi dengan kelimpahan yang dari surga, di mana jiwamu limpah, hatimu limpah, rohmu limpah, maka tidak akan ada masalah apapun yang bisa membuat engkau miskin. Amin. Karena engkau limpah akan kasih, limpah akan sukacita, limpah akan damai sejahtera. Mau digoyang model gimana pun, engkau tetap hidup dalam kelimpahan. Tidak ada yang bisa membuat engkau lemah iman, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Amin. Amin. Siapa yang mau terima kelimpahan? Nah, jangan mau yang ecek-ecek ya saudara. Jangan cuma kekayaan tok. Kelimpahan. Limpah jasmani dan rohani. Amin. Sebab kita punya Bapa yang punya segala-galanya. Kehormatan, dikatakan kehormatan. Ya, jelas dia Tuhan yang menghormati barang siapa yang menghormati dia. Dia Tuhan yang akan membawa saudara untuk menjadi kepunyaannya, menjadi terhormat dan kenamaan. Amin. Tidak usah susah-susah kita cari nama baik, tapi hormati Tuhan dalam segala lakumu. Maka Tuhan yang akan membuat engkau terhormat dan kenamaan. Amin. Ya. Kehidupan, 100%. Sebab Allah adalah sumber kehidupan. Dia punya segala-galanya. Kalau kita diberi kehidupan oleh Tuhan, itu bukan kehidupan yang bisa berakhir. Bukan kehidupan yang di dunia ini. Yang kata orang gini, ini saya punya pegawai kok gini ya. Pagi hidup, sore kelihatan mati. No, kehidupan yang dia berikan kepada kita itu kehidupan yang kekal. Yang artinya apa? Kehidupan yang tidak bisa habis. Kehidupan yang tidak bisa dihabisi oleh kondisi dan badai apapun. Amin. Sebab kehidupanmu adalah kehidupan ilahi yang dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga mata airmu terus bertambah berbual-bual dan tidak pernah kering. Amin. Kapanpun orang melihat engkau selalu segar. Ada kehidupan yang mengalir. Tidak pernah loyo. Itu loh yang Tuhan janjikan buat setiap anak-anaknya yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana untuk menjadi indah di hadapan Tuhan? Tadi jadilah diri sendiri sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, tundukkan dirimu pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, punyailah tekad, kemauan untuk engkau mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Amin. Pernah adalah salah satu anak saya ngomong begini. Jadi maksudnya Mam, kalau kita punya satu HP, kita mau kembangkan supaya jadi 2 HP. Itu namanya, itu anak-anak zaman sekarang itu mata HP-an ya saudara ya. HP itu sudah seperti kayak jubah yang melekat. Yang saya maksud adalah, yang Tuhan mau adalah, apapun yang dipercayakan kepadamu, apakah engkau sungguh mau mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih besar. Sampai Tuhan melihat, sungguh engkau bisa dipercaya. Dengan hal sekecil apapun, engkau kembangkan, engkau kelola, engkau lakukan dengan maksimal. Sungguh engkau hamba yang bisa dipercaya. Amin. Ya, saya tapi gak punya apa-apa Bu untuk dikembangkan. Saya cuma punya anak, saya cuma punya suami, saya cuma kerjaannya setiap pagi ke pasar masak buat keluarga, ngepel selesai. Saya mau kasih tahu, anak itu juga titipan Tuhan. Amin. Mari lakukan yang terbaik. Kalau engkau itu sungguh hidup dalam Tuhan, engkau pasti mau berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Siapa di sini yang mau punya suami yang 24 jam tidak bisa diajak bicara? Atau saudara ngomongin, nanti aja kalau mau lebaran ya bicara. Nanti kalau mau gajian baru bicara. Selebihnya tanggal 1 sampai 29, diem. Saya nggak mau komunikasi sama kamu. Ada di sini senyebel-nyebelin suaminya, ada yang begitu?
Nggak mau toh ibu-ibu, betul? Kalau kita tahu bahwa kita adalah miliknya, kita sudah ditebus lunas, maka seharusnya kerinduan ibu-ibu untuk senantiasa ada di dalam hubungan yang melekat dengan Tuhan. Betul? Betul? Maka percayalah, minimal engkau bisa berdoa. Engkau bisa mengawal pertumbuhan anak-anakmu. Engkau bisa mengawal apapun yang suamimu kerjakan dengan doa. Sampai sungguh-sungguh apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi atas hidup anak-anakmu dan suamimu. Amin. Itu namanya mengembangkan. Itu namanya sampai Tuhan ngomong, walaupun dia cuma bisanya ngomong tok sama aku, tapi sungguh dia bisa dipercaya. Hal sampai sekecil apapun dia kawal dengan doa. Amin. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita tutup. Yang terakhir adalah belajarlah saudara, ketika engkau mau menjadi sesuatu pribadi yang indah di matanya, saudara harus bersikap berani mengambil tindakan konsekuen. Apa ibu-ibu? Kedua, komitmen. Ketiga adalah konsisten. Ya, kalau kita kan ngerti ibu-ibu PKK. Ini sekarang di gereja ini ada ibu-ibu K3. Ya toh? Apa itu ibu-ibu K3? Konsekuensi. Ya. Mau konsisten apa kalau nggak ngerti konsekuensinya? Konsekuen. Kedua, komitmen. Ketiga, konsisten. Ibu-ibu 3K. Amin. Dan ujungnya sama dengan indah di hadapan Tuhan. Amin. Ketika ibu-ibu tahu persis bahwa aku diciptakan spesial. Aku mau menjadi diriku sesuai dengan kehendaknya. Aku mau meletakkan dan menundukkan diriku dan menempatkan kepentingan Tuhan. Hati Tuhan yang menyukakan dia menjadi yang utama. Maka aku harus mengambil tindakan dengan tegas. Ketika aku memilih berjalan dan menghidupi akan panggilanku bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku harus berani konsekuen. Kalau ibu-ibu sudah memilih Yesus, belajar konsekuen. Konsekuennya apa? Jangan main-main dengan dosa. Kalau kamu sudah tahu, maaf saya kulonuwun kebiasaan ngomong di anak-anak jadi kamu. Ya saya bukan tidak menuakan ibu-ibu. Saya mau katakan kalau kita sudah konsekuen ikut Tuhan, maka belajarlah matamu ini diarahkan kepada apa yang dia mau. Apa yang menjadi tuntunannya atas hidup kita. Betul? Betul? Tapi banyak anak-anak Tuhan yang aku sungguh-sungguh mau hidup baru, mau mengikut Yesus. Tapi lebih memilih yang lain yang digandeng. Apa contohnya? Instagram, film drakor. Biar itu yang menemani aku setiap hari. Itu gak konsekuen saudara. Kalau saudara sudah tahu, itu adalah sesuatu yang saudara tahu bisa membuat saudara jauh dari dia. Itu adalah sesuatu yang bisa mendorong saudara untuk akhirnya saudara punya jarak dengan dia. Tidak lagi bisa mendengar tuntunannya. Karena itu menguasai hatimu. Saya mau tanya, apakah saudara masih mau dekat-dekat? Atau saudara jauhi? Paham pertanyaan saya enggak? Apakah saudara mau tetap dekat-dekat atau saudara mau jauhi? Jauhnya kok ragu-ragu. Ngomongnya bisa kenceng bu, tapi hati masih rada-rada alot, abot. Siapa di sini enggak punya handphone? Luar biasa. Adik juga punya handphone. Punyanya mama rebutan sama mamahnya ya. Saya mau kasih tahu,
Kenali akan dirimu. Kenali akan setiap hambatan, akan setiap kelemahan yang membuat engkau tidak bisa lurus mengikuti akan jalannya. Kalau engkau sudah memilih berjalan bersama Yesus, berani konsekuen. Berani konsekuen harganya. Amin. Sama ketika saudara diberkati di gereja untuk sebuah pernikahan kudus. Kalau saudara sampai mau diberkati di gereja, memutuskan menikah dengan suamimu, artinya konsekuensinya saudara siap nanggung enggak? Betul? Siap nanggung enggak? Api elek, yo kudu dilakoni. Konsekuensinya aku kadung milih dia. Betul? Ikut Tuhan juga begitu loh saudara. Ikut Tuhan begitu loh. Pahami konsekuensinya ikut Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Iya saya bertobat bu. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya gak mau lagi pokoknya yang aneh-aneh. Tapi gosip jalan terus. Bohong jalan terus. Nipu jalan terus. Amit-amit di sini ndak ada. Pinjol jalan terus. Gak bisa. Dan yang bisa menetapkan langkah-langkah ibu mengambil dalam sebuah tindakan dengan konsekuen itu bukan siapa-siapa, tapi harus dari diri kita. Amin. Amin. Mari belajar konsekuen. Tinggalkan semua yang menghambat engkau untuk berjalan mengikuti akan Tuhan. Kemudian dari konsekuen, saudara harus berani masuk punya komitmen. Saya bersedia menerima dia sebagai suami saya. Hati-hati loh. Perusahaannya kembang kempis. 2 bulan lagi mungkin di PHK. Saya siap terima konsekuensinya. Ini cuma contoh ya ibu-ibu ya. Saya siap terima konsekuensinya. Kemudian saya berkomitmen dalam suka dan duka. Dalam sakit maupun sehat. Saya meletakkan hidup saya berkomitmen dengan suami saya. Amin. Ya. Saudara harus tahu konsekuensinya. Tidak ada lagi main api di hadapan Tuhan. Kamu tahu hal-hal di sekitarmu yang bisa menjauhkan dirimu daripada Tuhan. Jangan main-main di situ. Tinggalkan itu semua. Berani bertindak tegas. Putus hubungan. Karena aku mau menerima konsekuensiku sebagai orang yang ditebus dan lunas dibayar. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Amin. Punya komitmen yang sungguh dengan Tuhan. Jangan asal kalau lagi mood, oke ngadep Tuhan. Kalau lagi mood, ya udahlah, ini ketoknya mendung-mendung enak ya, di sini adem lagi ya toh. Aduh, bau bantal masih enak. Sudahlah saya tak WA Bu Linda. Bu Linda, saya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba gigi saya sakit. Saya nggak bisa nyanyi, jadi saya izin dulu ya. Bu Linda, saya nggak tahu kenapa ini loh kok lutut cenut-cenut ya. Saya nggak bisa tugas dulu. Bisa. Belajar punya komitmen. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, itu semua adalah cerminan daripada komitmenmu kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah konsisten. Apa sih konsisten? Konsisten itu melakukan terus-menerus dengan setia, dengan cinta. Bukan melakukan terus-menerus sebagai rutinitas. Tapi lakukanlah itu terus-menerus sampai yang keluar daripada apa yang kau lakukan itu adalah dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Amin. Maka saya percaya favor of God akan menjadi bagian Bapak Ibu. Saya percaya kelimpahan, kehormatan, kehidupan akan menjadi bagian dari Ibu. Dan yang paling utama, kapanpun dia menatap kita, dia melihat, sungguh engkau indah di mataku. Amin. Favor of God itu dari kata favor. Siapa yang mau jadi favoritnya Tuhan? Tahu kata favorit? Siapa yang mau jadi favoritnya Tuhan? Kalau kita itu bikin Tuhan enak, gak mungkin kita jadi favoritnya Tuhan. Betul? Betul saudara? Kita jadi favoritnya Tuhan
kalau kita didapati indah, manis, dan berkenan. Amin. Siapa yang mau ketika Tuhan memandang kita sama seperti Allah Bapa di surga ketika melihat Yesus di sungai Yordan. Dan dia katakan, inilah anakku yang aku kasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Ketika Yesus memandang ibu-ibu, sungguh dia adalah wanita yang aku kasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin. Saya percaya itu akan menjadi bagian ibu-ibu dan saya. Ketika kita mau untuk dibentuk dan belajar menjadi indah di matanya. Amin. Mari silahkan. Yuk, kita mau sungguh-sungguh minta anugerah pada Tuhan.